Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat siang sahabat-sahabat. Akhirnya Habib Muhdor bin Soleh Tanggul mendapatkan somasi dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara atas pernyataan dia beberapa waktu yang lalu terkait dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman, di mana di dalam pernyataannya menyatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan orang-orang yang mengikuti atau mendukung tesisnya itu adalah Dajjal yang harus diberikan shock terapi tingkat tinggi. Dan tidak hanya itu, shock terapi yang akan diberikan oleh Habib Muhdor ini dicontohkan seperti shock terapi yang dialami oleh Syiah di Madura. Kejadian persekusi yang terjadi tahun 2012 yang menimbulkan satu korban jiwa waktu itu ya. Baik sahabat-sahabat, kita akan tonton dulu somasi yang diberikan oleh Aliansi Pecinta Ulama Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi hukukillah madaqat illa wa farajahallah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu kembali dalam rangka untuk menindaklanjuti atas pemberitaan atau ucapan salah satu habaib yang kebetulan beralamatkan di Jember Tanggul, yang mana kemarin kami sudah melakukan langkah-langkah persuasif melalui tayangan pada Suka TV. Kami dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara pada malam hari ini akan memberikan pernyataan sikap dan keputusan yang memang harus kita ambil dalam rangka untuk bersama-sama menjaga dan merawat NKRI, merawat para kiai-kiai kita, menjaga kiai kita dari ancaman apapun dan dari manapun. Maka dari itu, di sebelah kiri saya kenalkan ada yaitu Bagus Mogi, ada Mas Kiai Taufik. Nanti beliau-beliau ini akan menyampaikan apa yang harus disampaikan pada malam hari ini dalam rangka untuk mencegah kemungkaran atau mencegah langkah-langkah yang melawan hukum. Kepada yang terhormat Tuh Bagus Mogi untuk memberikan atau membacakan atau menyampaikan pernyataan sikap tersebut. Oke. Terima kasih, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umurid dunya waddin bi barakati shalawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Per malam ini kami dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara akan mengeluarkan somasi resmi pertama. Jadi saya bacakan kepada Habib Muhdor bin Muhammad Soleh Al-Hamid Tanggul di tempat. 7 hari telah berlalu sejak press conference Aliansi Pecinta Ulama Nusantara memperingatkan Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh bin Tanggul lewat channel pada Suka TV. Dengan ini, kami Aliansi Pecinta Ulama Nusantara akan segera menyampaikan somasi yang pertama secara resmi terhadap Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Tanggul. Somasi yang kami sampaikan sebagai berikut. Berdasarkan pasal 28 UUD 45 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, sehingga merupakan hak warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang, termasuk hak ulama Nusantara untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dengan aman, tanpa ancaman dan persekusi dari pihak lain. Sehingga bersama ini kami Aliansi Pecinta Ulama Nusantara
meminta klarifikasi dari Habib Muhdor terkait pernyataan saudara yang diunggah melalui media sosial, salah satunya dari konten di channel YouTube Babe Aldo sekitar tanggal 28 Juni atau setidak-tidaknya pada akhir Juni tahun 2024, bahwa dalam ceramah saudara Muhdor kepada jamaah yang bisa didengar oleh umum, saudara mengatakan bahwa Imad alias Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kelompoknya adalah Dajjal, dan saudara mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada mereka seperti layaknya shock terapi yang diberikan kepada kelompok Syiah di Madura, di mana pada kejadian persekusi di Madura tahun 2011 dan tahun 2012 yang silam tersebut sampai menimbulkan korban jiwa. Sehingga dengan demikian jelas ucapan saudara tersebut bisa menimbulkan kesan provokasi, ujaran kebencian, dan menyebabkan kegaduhan di masyarakat dengan ancaman bahwa kelompok Imad Dajjal atau pasukan Dajjal Imad ini akan dilakukan persekusi sampai menimbulkan korban jiwa. Bahwa ucapan tersebut sangat mengusik dan menyinggung perasaan kami selaku para pecinta ulama Nusantara, di mana saudara Muhdor harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan saudara tersebut secara hukum yang berlaku. Bersama ini, kami meminta klarifikasi saudara agar bisa memberikan keterangan kepada para pecinta ulama Nusantara dan meminta maaf terkait perkataan saudara tersebut dalam tenggang waktu 14 kali 24 jam atau 2 minggu sejak somasi resmi ini kami sampaikan. Bila mana saudara tidak bisa memberikan klarifikasi secara jelas dan bertanggung jawab terkait ucapan saudara Muhdor tersebut, maka dengan terpaksa kami akan menempuh langkah hukum yang jelas dan tepat. Jakarta, 12 Juli tahun 2024, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, di dalamnya termasuk dari BKN, Barisan Kesatria Nusantara, PWI-LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Himanu, Himpunan Advokat NU, dan juga Robitoh Babat Suran Banten, juga Laskar Mataram Raya, juga Balai Adat Karian Tangerang, Laskar Nusantara, Laskar Majapahit, dan lain sebagainya. Demikian informasi dari kami atas somasi resmi kami yang akan segera dikirimkan pula surat tertulis resmi kepada alamat Habib Muhdor. Demikian dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada pemirsa khususnya yang mendengarkan pada Suka TV pada kesempatan ini, dan terkhusus kepada Habib Muhdor atau orang-orangnya Habib Muhdor, bahwa ucapan Habib Muhdor adalah ucapan yang sangat serius dan tendensius. Maka dari itu jalur hukum adalah jalur yang memang dijamin oleh undang-undang dan negara. Maka dari itu kami persilakan kepada Mas Kiai Taufik selaku Sekjen Himanu, Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Aliansi Pecinta Ulama Nusantara. Kami persilakan Mas Kiai Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa ba'du. Pemirsa yang kami hormati dan rekan sejawat Aliansi Pecinta Ulama Nusantara yang kami hormati, bahwa somasi adalah merupakan sebuah teguran terhadap pihak yang dirasa merugikan ya kepentingan kami, sehingga dalam somasi ini kita akan memberikan norma-norma tertentu yang harus dia lakukan, dan ini merupakan satu proses yang bertujuan untuk memberikan kepada yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Oleh karenanya dari Aliansi tegas, besok kita akan segera kirim somasi pertama yang insya Allah kita akan tunggu sampai 2 pekan. Nah, setelah itu apapun jawaban dari pihak Habib Muhdor yang akan kita somasi, ini apapun responnya, nah seandainya positif kita akan berhentikan di situ, tetapi seandainya negatif kita akan berikan somasi kedua.
Saya kira itu tahapan-tahapan yang akan kita tempuh, dan kami dari aliansi tetap komit untuk berpihak pada jalur kebenaran dan kedamaian, sehingga kita akan selalu memberikan satu advice yang betul-betul berguna bagi kepentingan dan kesejahteraan umat bersama. Terima kasih. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi pernyataan sikap resmi dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara. Kami menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia, baik itu ulama, baik itu habaib, jangan sekali-sekali mencoba untuk melakukan tindakan yang patut diduga melanggar hukum. Karena negara kita negara hukum, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan langkah hukum. Dan waktu 2 pekan, saya kira ini waktu yang sangat-sangat toleran. Jujur, kami tidak ingin memenjarakan habaib, ulama, atau siapapun. Tapi ini dalam rangka agar supaya tertib. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh otoriter, dan tidak boleh sok berkuasa atas nama agama. Terima kasih. Afwan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Disampaikan oleh Tubagus Mogi bahwa kebebasan atau hak berpendapat itu dijamin dalam Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, dia meminta klarifikasi dari Habib Muhdor bin Soleh Tanggul terkait pernyataannya yang pertama, bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman dan para pendukungnya itu adalah Dajjal-Dajjal, dan ini cukup provokatif menurut Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, dan harus diklarifikasi maksudnya apa, Dajjal-Dajjal itu seperti apa. Kemudian maksudnya yang kedua, akan melakukan shock terapi tingkat tinggi itu seperti apa. Berikutnya juga, kenapa Habib Muhdor itu mencontohkan persekusi yang dialami oleh warga Syiah di Madura. Permintaan dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara ini, Muhdor ini harus memberikan keterangan secara resmi dan minta maaf. Diberikan deadline sampai 2 minggu ke depan ini. Jika ia tidak memberikan keterangan dan minta maaf kepada publik, maka akan dilakukan langkah hukum. Untuk diketahui sahabat-sahabat bahwa anggota dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara ini disebutkan tadi ada Barisan Ksatria Nusantara, ada Persatuan Koalisongo Indonesia, kemudian Himanu, Himpunan Advokat NU, Robitoh Babat Kesultanan Banten, termasuk juga Babat Adat Tangerang, Laskar Mataram Raya, Laskar Majapahit, Laskar Nusantara, dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga disampaikan oleh Sekjen Himanu yang namanya Kiai Haji Taufik menyatakan bahwa somasi yang diberikan kepada Habib Muhdor ini adalah teguran karena publik atau dalam hal ini Aliansi Pecinta Ulama Nusantara itu merasa dirugikan. Oleh karena itu, dalam prosesnya nanti akan dilakukan atau akan dilayangkan somasi tahap pertama. Kalau kemudian ada tanggapan positif dari Habib Muhdor ini, maka akan dihentikan. Somasi tidak akan dilanjutkan ke tahapan hukum. Tetapi kalau kemudian tanggapannya negatif, maka akan diberikan somasi kedua, sampai kemudian akan dilakukan langkah-langkah hukum. Apa yang dilakukan oleh Aliansi Pecinta Ulama Nusantara ini sudah pas ya. Kenapa? Karena seperti disampaikan tadi dalam pernyataan sikap itu, kita hidup di negara Pancasila, kita menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45 yang menjamin hak bersuara, hak berpendapat, hak berkumpul. Jadi tidak boleh ada satupun warga negara boleh untuk saling persekusi dan untuk menyatakan pendapat atau menyatakan sikap. Oleh karena itu maka menurut saya ya Habib Muhdor ini harus ngalah ya. Kalau enggak mau diproses secara hukum. Ya kalau mau diproses secara hukum mungkin seperti yang dilakukan oleh sejumlah seniornya seperti Habib Rizik ataukah Habib Bahar, ya otomatis Habib Muhdor ini bisa jadi akan masuk penjara kalau akan kemudian sampai tahap ke langkah hukum gitu. Oleh karena itu ya kita semua berharap ya Habib Muhdor ini bisa minta maaf, memberikan pernyataan sikap yang adem, dan tentu saja jangan sampai pernyataan-pernyataan sikap seperti itu diulangi lagi. Seperti itu ya teman-teman ya.
Demikian sahabat-sahabat informasi yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.